Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Amalia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu Uswa. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Amalia? Alhamdulillah luar biasa Bu Uswa kabarnya. Alhamdulillah kalau luar biasa, walaupun keadaan mendung tetap semangat ya Bu Amalia. Semangat tanggal muda Bu. Nah ya itu yang bikin greget itu tanggal mudanya itu tadi ya Bu Amalia. Hari ini nanti kita Bu Amalia akan melakukan proses coaching dengan Bu Nafis. Pada saat proses coaching nanti coach dan coache akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Bagaimana cara ibu nanti memberikan pertanyaan berbobot? Bagaimana coache merespon dan menanggapi pertanyaan dari coaching? Terus apakah sudah sesuai atau belum dengan pertanyaan yang diajukan, serta coache dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Bu Amalia juga harus menyesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, kemudian yang kedua proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi coache. Siap bagaimana Bu Amalia? Insya Allah siap Bu. Ya, alhamdulillah. Namun sebelum proses coaching dimulai, saya ingin bertanya beberapa dulu kepada Bu Amalia, boleh? Iya Bu, boleh silahkan. Oke, yang pertama kira-kira nanti dalam proses coaching, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Amalia? Dalam proses coaching nanti, kemampuan yang ingin saya kembangkan yang pertama itu kehadiran penuh Bu. Terus yang kedua mendengarkan aktif. Yang ketiga memberikan pertanyaan terbuka dan berbobot kepada coach. Nah, berarti ada 3 ya Bu, dari mulai kehadiran penuh, mendengar aktif, kemudian dalam mengajukan pertanyaan berbobot, seperti itu Kemudian tadi kan Ibu sudah menyebutkan 3 kompetensi. Dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bu Amalia kembangkan kembali? Ketika pelaksanaan coaching nanti, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu kompetensi ini Bu, memberikan pertanyaan terbuka dan berbobot serta aktif mendengarkan apa yang dikatakan oleh coach. Ya, berarti yang ingin dikembangkan yang lebih spesifik itu terkait pertanyaan berbobot dan mendengar secara aktif seperti itu Bu Amalia. Iya, Nah, kira-kira untuk mencapai kompetensi yang diinginkan tadi, indikator apa saja dalam ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin dilakukan Bu Amalia? Indikator yang ingin saya capai itu saya bisa mendengarkan penuh apa yang dikatakan oleh coach, kemudian saya bisa menggiring coach untuk menggali solusi yang sesuai dengan permasalahannya. Ya Bu Amalia, kira-kira itu tadi. Sudah siap Bu Amalia untuk menjadi coach? Insya Allah sudah siap Bu Uswa. Oke, semoga nanti diberi kelancaran. Silakan nanti melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti ketika proses coaching, saya akan mengamati dari proses coaching dan bagaimana coach mengemukakan masalahannya. Kemudian nanti di akhir coaching saya juga akan berbincang sedikit lagi dengan Bu Amalia. Silakan bisa dimulai untuk melaksanakan praktik coaching. Waktunya saya serahkan ke Bu Amalia. Terima kasih Bu Uswa. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Nafis.
Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Amalia. Pagi Bu Nafis, ini kenapa? Baik Bu. Iya Bu, ini saya tuh sedang gelisah, galau. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan sama Bu Amalia. Sedang memikirkan sesuatu ya Bu. Ini yang dipikirkan itu masalah pribadi atau masalah yang berkaitan dengan anak-anak di sekolah nih Bu? Nah, tentunya ya masalah yang berkaitan dengan anak-anak Bu. Apalagi yang bisa membuat saya galau. Pikiran apa itu Bu? Apakah kaitannya dengan proses pembelajaran atau ada kaitannya tentang tingkah laku anak-anak nih Bu? Ya, ini masalah mungkin dengan kedisiplinan anak-anak ya Bu. Ya, mungkin Bu Nafis bisa menceritakan terlebih dahulu, kemudian kita bisa saling bertukar pikiran ya Bu ya. Ya Bu. Jadi gimana nih Bu ceritanya Itu gini Bu. dengan lesu seperti ini? Ya, jadi gini ceritanya. Itu kan anak-anak olahraganya itu kan hari Senin. Itu Senin biasanya kan upacara. Setelah upacara itu pelajaran olahraga. Setelah pelajaran olahraga itu mereka seperti tidak fokus kembali ke pelajaran saya. Malah asik jajan sendiri. Terus kalau ganti baju itu ya seenaknya kayak males-malesan gitu loh, suruh ganti baju. Terus kemudian pada saat kembali ke kelas itu merasa apa ya, kayak udah kayak mungkin kelelahan ya Bu. Mungkin kelelahan setelah upacara olahraga, kemudian kembali ke kelas itu tidak fokus, tidak memperhatikan pelajaran. Dari ceritanya Bu Nafis ini tadi ya, itu kan ada anak-anak didiknya di kelas ketika selesai melakukan olahraga mereka tidak langsung kalau bahasa sekarang tidak langsung sasep lihat pelajaran ya Bu. Sebelumnya nih Bu, harapannya apa Bu ya? Harapannya jenengan kepada anak-anak setelah pelajaran olahraga selesai itu apa Bu? Harapannya mereka bisa berganti pakaian, terus kemudian kembali lagi ke pembelajaran saya dengan suasana yang senang, kembali fokus, seperti itu. Gitu Bu ya. Harapannya Bu Nafis itu pengennya mereka kembali fokus di pelajaran selanjutnya ya Bu. Yeah. Untuk ini Bu, untuk mereka kembali fokus ya Bu, mungkin Bu Nafis bisa menceritakan sedikit apa saja yang sudah jenengan lakukan di kelas agar anak-anak itu bisa kembali fokus Bu. Nah, agar anak-anak di kelas untuk kembali fokus, mungkin saya akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk mereka. Sebelum itu mungkin saya akan memberikan teknik stop ya, dengan mindfulness, memberikan iringan musik instrumental agar mereka berhenti sejenak, fokus, mendengarkan secara mendalam, dan kembali lagi ke kegiatan selanjutnya. Oke Bu, jadi pelaksanaan stop itu sudah pernah dilakukan atau rencananya akan dilakukan? Rencana yang akan saya lakukan seperti itu. Jadi rencana yang akan Bu Nafis lakukan untuk memfokuskan kembali pembelajaran itu setelah ini ya Bu, setelah setelah olahraga kemudian Bu Nafis akan melakukan praktek stop, begitu ya Bu? Iya, saya akan memberikan teknik stop, berhenti sejenak, ambil nafas dalam, amati sensasi pada tubuh, selesai dan lanjutkan.
Kemudian saya juga akan menggunakan musik instrumental sebagai pengiring dalam praktek teknik ini. Nah, untuk ini ya Bu, ketika panjenengan menggunakan mengimplementasikan teknik stop di kelas itu, kira-kira membutuhkan berapa lama Bu waktu yang digunakan? Waktu yang dibutuhkan mungkin 5 menit saja. 5 menit waktu untuk melaksanakan teknik stop di kelas ya Bu. Harapan Bu Nafis ketika sudah mempraktekkan teknik stop itu apa Bu? Harapannya setelah melakukan praktik stop, mereka lebih tenang dan dapat fokus kembali ke pelajaran. Kemudian setelah mereka fokus ke pelajaran, saya akan memberikan pembelajaran yang menyenangkan seperti kuis, role playing, atau pembelajaran di luar kelas. Ya, jadi beragam ya Bu ya. Untuk praktek stop itu kira-kira Bu Nafis membutuhkan apa ya Bu? Melibatkan guru lain apa tidak Bu? Dalam perencanaannya nanti dalam membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, saya akan melibatkan guru lain, rekan sejawat, terutama guru olahraga ya, dalam hal ini karena sebelumnya kan pelajaran olahraga, jadi saya bisa berkolaborasi dengan guru olahraga untuk kembali mengatur emosi mereka setelah pelajarannya. Oke, nah jadi dalam pelaksanaan stop ini nanti berarti Bu Nafis ini ya untuk berkolaborasi dengan guru mapel lain, kemudian bisa saling berkoordinasi agar harapannya tercapai. Itu ya Bu Nafis ya. Yeah. Ini Bu Nafis dalam pelaksanaan stop itu nanti kompetensi yang ingin Bu Nafis kembangkan di dalam prakteknya itu apa Bu? Gimana? Kompetensi yang ingin dikembangkan anak-anak di situ apa Bu? Dalam pelaksanaan stop itu tadi. Nah, dalam pelaksanaan stop tadi, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mereka menjadi lebih fokus dan disiplin dalam pergantian pelajaran. Berarti dalam pelaksanaan stop tak ini tadi, Bu Nafis membutuhkan ini ya berarti ya selain berkoordinasi dengan guru yang lain, terus Bu Nafis juga ingin mengembangkan fokusnya anak-anak ya Bu ya. Berapa lama Bu waktu yang akan Bu Nafis butuhkan untuk ini pengaplikasian ini tuh akan jenengan lakukan berapa lama Bu? Ya, untuk mengimplementasikan ini saya membutuhkan waktu sekitar 1 minggu. Setelah 1 minggu berlangsung, tindak lanjutnya seperti apa Bu? Apakah akan dilanjutkan terus-menerus setelah selesai pembelajaran olahraga, ataukah cukup 1 minggu itu saja? Ya, untuk minggu pertama saya akan memberikan teknik stop itu, kemudian selanjutnya saya bisa memberikan yang dengan iringan musik, terus minggu berikutnya mendengarkan yang secara mendalam. Mungkin 3-4 kali mereka dapat kembali ke fokus seperti yang saya harapkan. Bagus sekali Bu Nafis, berarti Bu Nafis akan menggunakan beberapa macam teknik ya Bu Nafis ya, yang disesuaikan dengan anak-anak, kondisi anak-anaknya. Ya, luar biasa Bu Nafis, semoga dengan cara teknik yang akan Bu Nafis gunakan bisa membuat anak
fokus kembali pada pembelajaran yang lain ya Bu Nafis. Semoga juga perencanaannya dapat berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan dan dapat kolaborasi dengan guru mata pelajaran yang lain dengan baik. Ya Bu. Terima kasih loh Bu Amalia sudah mendengarkan keluh kesah saya, kegalauan saya. Sama-sama Bu Nafis, kita kan saling sharing ya Bu, saling belajar juga untuk memahami anak-anak. Ya. Dengan sharing seperti ini kita bisa berbagi pengalaman ya. Ada yang mau diungkapkan lagi Bu Nafis? Sudah Bu Amalia. Sudah ya Bu. Jadi semoga harapannya Bu Nafis tercapai, kemudian anak-anak dapat menjadi yang sesuai yang diharapkan oleh Bu Nafis. Ya, Terima kasih Bu Amalia. Sama-sama Bu Nafis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah proses coaching sudah terlaksana nggih Bu Amalia, Bu Nafis. Tadi setelah saya amati proses coaching berjalan dengan baik dan lancar. Coach sudah memberikan ruang bagi coach untuk memberdayakan potensi, menemukan kekuatan diri dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi tentang tadi ya mengembalikan fokus anak saat pembelajaran. Kemudian saat coaching tadi, coach tidak memberi label, berasumsi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coach. Kalau dalam prosesnya tadi sudah maaf Bu, suaranya. ya, tadi dalam proses coaching tadi sudah juga melaksanakan alur sesuai yang Bu Amalia harapkan. Kemudian saya ingin bertanya sedikit, setelah proses coaching tadi yang sudah dilakukan terkait indikator yang ingin dicapai Bu Amalia tadi apa saja nggih? Indikator yang sudah saya lakukan pada saat coaching tadi, saya sudah ini ya Bu, perhatian penuh, mendengarkan aktif dari ceritanya coach. Kemudian saya sudah melaksanakan alur tirta, mengidentifikasi masalahnya, kemudian menggali aksi yang akan dilaksanakan, kemudian umpan baliknya sudah saya laksanakan dan sudah membantu menemukan menggali solusi dari permasalahan yang coach hadapi. Iya, tadi saat proses coaching saya mengamati juga seperti itu. Bu Amalia sudah menunjukkan alur tirta seperti sudah menanyakan tujuan dalam proses mengidentifikasi saat menggali rencana aksi dan tanggung jawab yang akan dilakukan coach. Kemudian saya lihat juga fokus saat proses coaching. Berarti Bu Amalia sudah present, menunjukkan kehadiran penuh dalam proses coaching tadi. Kemudian juga Bu Amalia sudah mendengarkan aktif melalui juga pertanyaan berbobot tadi. Saat Bu Nafis sempat diam sejenak, Bu Amalia bisa kemudian menggali informasi lagi dengan pertanyaan berbobot sehingga Bu Nafis dapat menggali potensinya lagi. Kemudian kompetensi apa yang ingin dikembangkan kembali ke depannya oleh Bu Amalia dalam proses coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching berikutnya itu mengenai ini Bu, memberikan pertanyaan yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi coach, karena pastinya kondisi atau permasalahan yang dihadapi coach kan berbeda-beda. Jadi harapannya dapat memberikan pertanyaan terbuka
terbuka dan berbobot kepada setiap coach sesuai dengan kondisinya. Ya, luar biasa sekali Bu Amalia pelaksanaan coaching hari ini. Coach sudah menemukan titik temu dari masalah yang dihadapi melalui proses coaching. Kemudian sudah nampak present kehadiran penuh dalam proses coaching tadi. Sudah menggunakan rasa, empati tanpa melabel dan berasumsi. Kemudian juga sudah menyampaikan pertanyaan berbobot. Semoga coaching ini dapat dilakukan lebih baik lagi ke depannya, dapat dilakukan dengan baik murid, teman sejawat. Seperti itu nggih Bu Amalia. Bagaimana perasaan setelah proses coaching hari ini Bu Amalia? Iya, terima kasih Bu Uswa. Jadi perasaannya alhamdulillah senang karena dapat membantu coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian juga senang karena kita dapat saling sharing pengalaman antar pendidik yang pastinya pastinya itu menghadapi beragam siswa ya Bu ya. Iya, Bu. Alhamdulillah luar biasa sekali Bu Amalia. Kalau boleh saya memberi penilaian dari skala 1 sampai 4, mungkin dari proses coaching tadi Bu Amalia sudah di posisi 4. Semoga tetap dipertahankan, bisa ditingkatkan lagi, bisa berbagi praktik baik ini dengan teman-teman yang lainnya. Semoga sukses. Saya mohon maaf apabila selama proses penilaian ini banyak kekurangan. Sukses selalu untuk Bu Amalia dan Bu Nafis dan kita semua guru-guru hebat di Indonesia ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Uswa. Ya, sama-sama. Terima kasih juga.